Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lutu Jenila, kelas C, Prodi Akuntansi S1, NIM 21090150258. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berkaitan dengan tugas 2, yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Baik, untuk pembahasan yang pertama, kira-kira mengapa manajemen itu dibutuhkan dalam suatu organisasi? Jadi, alasan manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi itu karena dengan adanya sistem ini, maka segala pekerjaan yang ada dapat terorganisir dengan baik. Manajemen juga dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut, serta menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dalam organisasi, manajemen berfungsi untuk mengatur ketertiban yang seharusnya ada dalam perusahaan, baik dari struktur organisasi, kinerja pegawai, pencapaian, ataupun target. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah pengertian manajemen dan administrasi. Jadi, menurut James A. F. Stoner bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan di organisasi tersebut. Kemudian, definisi administrasi menurut Lader-Galich yaitu administration has to do with getting things done with the accomplishment of definite objectives. Jadi, menurut Galich, administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan dengan tercapainya tujuan-tujuan yang hendak dikerjakan. Baik, selanjutnya adalah kegiatan fungsi manajemen. Kegiatan fungsi manajemen itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Tahap awal dan paling mendasar itu adalah perencanaan, yang dimana perencanaan itu merupakan proses penentuan tujuan, strategi, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Jadi, pengorganisasian itu merupakan proses pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, yang ketiga adalah pengarahan atau directing. Jadi, pengarahan ini sering disebut juga dengan pengaturan atau leading, yaitu proses memotivasi, membimbing, dan mengarahkan karyawan dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Nah, pengontrolan itu atau pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Ini juga berhubungan dengan proses pengendalian pengukuran hasil kerja terhadap tujuan perusahaan. Jadi, dari keempat fungsi manajemen ini terlihat bahwa proses manajemen saling berkaitan satu sama lain. Anak panah dua arah menunjukkan bahwa fungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan adalah tindakan simultan dan saling berkaitan dan berhubungan atau berinteraksi dalam manajemen sebuah badan usaha. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana sih tanggung jawab sosial itu. Jadi, tanggung jawab sosial itu merupakan salah satu kegiatan yang perlu untuk diperhatikan oleh perusahaan. Sekalipun terdapat pro dan kontra masyarakat tanggung jawab sosial ini, akan tetapi tanggung jawab sosial dapat diterima secara logis karena perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Selanjutnya, pengertian manajemen ramah lingkungan. Jadi, manajemen ramah lingkungan atau the greening of management adalah kesadaran akan eratnya kaitan antara keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan dampaknya terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya adalah contoh kasus. Tahun 2011, Tuan Smith bekerja sebagai staf karyawan di salah satu perusahaan di bagian produksi. Atas penilaian yang baik dari pihak manajemen produksi terhadap Tuan Smith, maka manajer memindahkan Tuan Smith dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Berdasarkan kasus di atas, dalam prinsip-prinsip manajemen merupakan bagian dari fungsi manajemen, jelaskan. Jadi pembahasan kali ini adalah berdasarkan kasus ini merupakan bagian dari
fungsi pengawasan atau controlling, yaitu berhubungan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan perusahaan Tuan Smith yang dipindah tugaskan dari perusahaan induk ke perusahaan anak karena mendapat penilaian yang baik dari pihak manajemen, di mana ini merupakan contoh hal penting dalam pengawasan, yaitu menentukan standar atau tolak ukur prestasi kerja untuk memperbaiki hasil kerja yang sesuai dengan tolak ukur. Baik, pembahasan selanjutnya adalah contoh kasus 2, yaitu mandor pabrik yang tugasnya adalah untuk mengawasi dan memberikan tugas ke bawahannya serta bertanggung jawab kepada manajernya adalah merupakan posisi jenjang manajemen. Jelaskan. Jadi pembahasannya dari kasus ini adalah ini merupakan posisi jenjang manajemen lini pertama atau lower management yang pada posisi tersebut bertugas untuk memimpin dan mengawasi tenaga operasional secara langsung. Sama halnya dengan kasus tersebut, di mana mandor pabrik turun secara langsung untuk mengawasi dan memberikan tugas ke bawahannya menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi. Contoh manajemen tingkat pertama adalah mandor atau sering disebut dengan supervisor. Mereka dipilih oleh manajemen tingkat menengah. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari materi saya yang berkaitan dengan manajer dalam kegiatan manajemen. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.